Nah, setelah seluruh isi percakapan, celotehan, komentar, opini, dan berbagai omongan Gibran, si manusia celaka, dan adiknya Kaisang dalam akun Fufufafa, itu semua dibedah oleh netizen, maka keluarga Mulyono alias Jokowi sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Terutama di tahun 2014, isinya bukan saja menghina dan menfitnah keluarga Prabowo, tetapi juga omongan yang jorok sejorok-joroknya, mencerminkan betapa anak-anak Mulyono ternyata sampah masyarakat tanpa faedah. Nah, ceteris paribus, other things being equal, kalau tidak ada gempa politik susulan, setelah gempa dahsyat akun Fufufafa itu, setelah terbukti keluarga Mulyono memang benar-benar a hopeless family, Gibran bin Mulyono tidak bisa tidak, kondisio sine qua non, ya, harus diseret ke meja hijau. Apalagi saya marah sekali ya kalau ternyata betul ya dia berani menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, khairul anam, ya, sebaik-baik manusia itu adalah Nabi kita. Ya. Itu oleh cucungok Gibran Raka Buming itu siapa namanya itu ya, dan adiknya itu saya kira harus kita ambil tindakan. Ya. Jadi isi pikiran Gibran yang jorok dan isi hatinya yang dipenuhi dengan evil, devil, satanic, and dajjali elements. Ya. Jadi elemen-elemen ya kejahatan, devil, ya keburukan, ya satanik, ya bernuansa syaitoniah, ya dan dajjali, ya itu sungguh menakutkan, betul-betul menakutkan buat masa depan Indonesia. Jadi Gibran harus dibuka proses hukum dan dikenakan hukuman yang setimpal, termasuk korupsi dan gratifikasi yang telah dia peroleh selama jadi wali kota Solo. Ya. Jadi ada mekanisme undang-undang dan aturan hukum untuk melenyapkan manusia bejat itu dari panggung politik nasional. Nah, karena wakil presiden hanya pembantu presiden sebagai ban serep, saya kira tanpa manusia muda yang toksik ini, yang bapaknya juga toksik tua, ya katakanlah, maka pemerintah yang baru nanti bisa berjalan, ya, justru lebih mantap. Kalau tidak ada lagi handicap yang namanya Gibran ini. Ya. Nah, jadi saudaraku, sekarang kepolisian dan para penegak hukum lainnya tidak boleh lagi masih takut pada Mulyono, pada Jokowi. Ya. Karena dia sudah selesai dan sudah menjadi perusak kehidupan nasional dan tidak mungkin bisa diampuni. Jadi saudaraku, Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun yang bisanya atau racunnya telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan, tipu-tipu tanpa henti. Jadi Mulyono harus digiring ke penjara lewat pengadilan yang jujur, transparan, dan digelar secara terbuka dan segera dicekal. Mengapa? Kita khawatir dia akan lari ke daratan Tiongkok mencari perlindungan ke paman asuhnya di Tiongkok daratan. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya cintai. Nah, setelah seluruh isi percakapan, celotehan, komentar, opini, dan berbagai omongan Gibran, si manusia celaka, dan adiknya Kaisang dalam akun Fufufafa, itu semua dibedah oleh netizen, maka keluarga Mulyono alias Jokowi sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Terutama di tahun 2014, isinya bukan saja menghina dan menfitnah keluarga Prabowo,
tetapi juga omongan yang jorok sejorok-joroknya mencerminkan betapa anak-anak Mulyono ternyata sampah masyarakat tanpa faedah. Nah, ceteris paribus, other things being equal, kalau tidak ada gempa politik susulan, setelah gempa dahsyat akun Fufu Fafa itu, setelah terbukti keluarga Mulyono memang benar-benar a hopeless family, Gibran bin Mulyono tidak bisa tidak, kondisio sine qua non, ya, harus diseret ke meja hijau. Apalagi saya marah sekali ya kalau ternyata betul ya dia berani menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, khairul anam, ya, sebaik-baik manusia itu adalah Nabi kita. Ya. Itu oleh Cucungok Gibran Raka Buming siapa namanya itu ya, dan adiknya itu saya kira harus kita ambil tindakan. Ya. Nah, saudaraku, Prabowo Gibran memang harus dilantik per 20 Oktober nanti, tetapi Gibran dan Kaisang harus segera diseret ke pengadilan dan jangan biarkan kasus serem mereka itu menguap dan pelan-pelan lenyap. Tetap dilantik ya, Pak Prabowo dan Gibran, ya, tapi setelah itu beberapa hari kemudian harus segera kita angkat ya, kemana dia menista bukan hanya keluarga Pak Prabowo, tapi juga banyak keluarga yang lain. Kemudian sangat jorok ya menilai saya tidak tega mengatakan ya. Tapi kemudian yang gawat keliwat-liwat adalah dia berani menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi saudaraku, sekarang kepolisian dan para penegak hukum lainnya tidak boleh lagi masih takut pada Mulyono, pada Jokowi. Ya. Karena dia sudah selesai dan sudah menjadi perusak kehidupan nasional dan tidak mungkin bisa diampuni. Jadi saudaraku, Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun yang bisanya atau racunnya telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan, tipu-tipu tanpa henti. Jadi Mulyono harus digiring ke penjara lewat pengadilan yang jujur, transparan, dan digelar secara terbuka dan segera dicekal. Mengapa? Kita khawatir dia akan lari ke daratan Tiongkok mencari perlindungan ke paman asuhnya di Tiongkok daratan. Nah, saya juga yakin ini pemerintah yang baru tidak boleh membiarkan si Mulyono bergentayangan di Indonesia karena akan terus menyebarkan racun atau bisa politiknya kemana-mana dan dapat mengganggu sedikit banyak stabilitas politik Indonesia di bawah presiden baru yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah, tugas Presiden Prabowo nanti sungguh sangat berat ya, membangun kembali Indonesia yang sudah diacak-acak Mulyono selama 10 tahun. Ini bukan perkara mudah. Ya. Jadi Prabowo itu harus melakukan complete cut off, putuskan hubungan sama sekali sempurna. Ya, tidak ada lagi hubungannya dengan Jokowi itu. Ya. Supaya kemudian Pak Prabowo bisa merintis ya, dari lembaran yang bersih, tidak ada lagi pengaruh cawe-cawe dan racun dari si toxic man tadi. Ya. Jadi isi pikiran Gibran yang jorok dan isi hatinya yang dipenuhi dengan evil, satanic, and dajjali elements. Ya. Jadi elemen-elemen ya kejahatan, devil, ya keburukan, ya satanik, ya bernuansa syaitoniyah, ya dan dajjali, ya itu sungguh menakutkan, betul-betul menakutkan buat masa depan Indonesia. Jadi Gibran harus dibuka proses hukum dan dikenakan hukuman yang setimpal, termasuk korupsi dan gratifikasi yang telah dia peroleh selama jadi wali kota Solo. Ya. Jadi ada mekanisme undang-undang dan aturan hukum untuk melenyapkan manusia bejat itu dari panggung politik nasional. Nah, karena wakil presiden hanya pembantu presiden sebagai ban serep, saya kira tanpa manusia muda yang toksik ini, yang bapaknya juga toksik tua, ya katakanlah, maka pemerintah yang baru nanti bisa berjalan, ya, justru lebih mantap. Kalau tidak ada lagi handicap yang namanya Gibran ini. Ya.
Nah, jika harus ada wakil presiden yang baru, MPR RI sudah tahu bagaimana caranya. Tinggal lihat Undang-Undang Dasar dan aturan main yang cukup jelas untuk melengsarkan si tengil Gibran bin Mulyono itu. Dan ini very easy job, ya, sangat mudah, tidak sulit sama sekali. Ya. Nah, mari kita tunggu rencana Allah SWT selanjutnya buat Mulyono dan keluarganya. Nah, berikut ini peringatan buat para penguasa pendosa bahwa kelak di akhirat mereka akan menyadari kezaliman yang telah mereka lakukan, namun semuanya sudah terlambat. Kita tidak bisa memohon kepada Allah supaya kembalikan ke dunia, ke bumi. Ini mustahil, karena bumi sudah digulung sirna bersama matahari pada hari kiamat itu. Baiklah, saya bacakan surah Al-Haqqah ayat 25-33 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Khudhu faghulluh thumma jahima salluh thumma fi silsilatin daruha sab'una dira'an faslukuh innahu kana la yu'minu billahil azim. Jadi artinya kira-kira ya, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sisi kirinya, maka dia berkata, yaitu pejabat pendosa tadi, wahai alangkah baiknya kiranya bila kitab catatan amalku tidak diberikan padaku pada hari ini. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kematian, itulah yang telah menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak memberi manfaat pada diriku. Kini telah hilang kekuasaan dariku. Lantas Allah berfirman, tangkaplah dia dan belenggu dia sampai ke lehernya. Kemudian cemplungkan dia ke dalam neraka jahim. Ya. Sesungguhnya dia dulu semasa hidup di dunia tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Jadi ini tetap saya bacakan, walaupun keluarga Mulyono saya perhatikan belum sungguh-sungguh percaya pada Al-Quran. Ya, mungkin sama sekali memang tidak percaya. Ya. Jadi nanti kita tunggu seperti apa nasib yang akan dialami oleh Mulyono sekeluarga atau Jokowi sekeluarga. Ya. Dan kita jangan pernah putus berdoa, mudah-mudahan bangsa besar kita ini diselamatkan dari fitnah, dari berbagai guncangan-guncangan, dari berbagai rancangan-rancangan, dari orang-orang yang betul-betul punya etika jahat kepada bangsa Indonesia, tanah air kita yang kita cintai. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.